Bahwa yang daftar ke Golkar ini tadinya ada 6 atau 7 lah. Ya kan ada 7. Tapi kemudian menjadi 4. Amin, Ada Haji Nadiman, ada Najibullah, dan satu lagi Pak Haji Dudun apa? Haji Dudung. Daerah pemilihan dan alokasi kursi. Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koda Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya hadir menjumpai Anda di ruang visual di Special Edition Challenge Politik Talent Pilkada 2024. Kali ini menghadirkan talenta politik, tetapi bukan dalam kapasitas sebagai balon atau bakal calon, tetapi memprediksi kemudian memperoleh banyak informasi tentu saja kaitan dengan siapa saja yang punya peluang besar kandidat-kandidat atau para bakal calon Pilkada 2024 yang berada di Partai Golkar. Saya ketemu dengan fungsionalis Partai Golkar, Agus Indra Arisandi, vokalis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasti langsung to the point karena Anda yang selalu menggembar-gemborkan informasi terkait dengan proses penjaringan bakal calon. Bisa Anda gambarkan suasana terakhir di partai Anda? Ya, harusnya sih yang bicara ini kan panitia seleksi ya. Oke. Tapi juga saya juga bagian dari situlah. Yang pertama bahwa yang daftar ke Golkar ini tadinya ada 6 atau 7 lah. Ya kan ada 7. Tapi kemudian menjadi 4. Tinggal 4. Dan itu akan melalui proses kemarin, minggu kemarin kalau tidak salah, sebelum Idul Fitri kalau tidak salah, itu dipanggil oleh Pak Ketua Umum, seluruh para calon wali kota dan bupati di DPP Golkar, ya, diberikan pengarahan, artinya bahwa bagi Golkar, siapapun yang nanti menjadi calon bupati, itu harus berdasarkan hasil survei. Berdasarkan hasil survei. Berarti 4 itu kalau tidak salah ada Syakur Amin, ada Haji Nadiman, ada Najibullah, dan satu lagi Pak Haji Dudun apa? Haji Dudung Sudiana. Dari keempat prototipe ini, Golkar sepertinya memang mendapatkan orang-orang hebat karena kalau kita lihat dari track record mereka itu variatif ya, ada yang basic di pengusaha, akademisi, kemudian dari institusi kepolisian ya, purnawirawan kepolisian. Menurut Anda bobotnya sampai saat ini bagaimana keempat posisional mereka? 4 calon semua berpeluang. Hanya tinggal menunggu elektabilitas dari hasil survei. Oke. Karena bagi Golkar tidak likes in the slide, tidak berdasarkan apakah dia kader atau tidak. Tapi Golkar secara transparan mengumumkan berdasarkan hasil survei. Berdasarkan hasil survei. Sejauh ini kalau lihat geliat di Golkar ini kan sebenarnya paling lama ya dibanding partai-partai lain ya dalam konteks penjaringan ini. Seberapa besar sih antusiasme masyarakat dengan proses penjaringan di Golkar? Kalau saya lihat dengan 4 calon ini juga alhamdulillah bagi Partai Golkar inilah bagian dinamika politik yang meski kita jadikan sebagai alat berjen politik bagi Partai Golkar sebagai pemenang pemilu untuk melakukan aksi-aksi politik sehingga gini, karena bagi Partai Golkar pilkada ini bukan hanya untuk 2024, tapi bagaimana melakukan estafet nanti Golkar di tahun 2029. Jadi ini tidak hanya 5 tahun. Tidak hanya 5 tahun, tapi bagaimana Golkar untuk ke depan bermain politik di Indonesia. Anda bisa memberikan interpretasi nggak dari keempat calon masing-masing, misalnya ide belakang apa ini, gitu. Tanpa harus merasa Anda ada di bagian salah satunya, gitu. Tapi paling tidak kan Anda bisa mengubah sosok ini. Kalau satu ya, Pak Haji Nadiman, dia ada sosok kader Partai Golkar. Internal ya? Internal. Dia juga lah anggota DPR, selaku pengusaha, juga ya cukup mumpuni lah. Dan populer ya di kalangan Golkar ya? Golkar. Yang kedua Pak Ade Najibullah, juga orang pasti tahulah bagi senior Golkar, karena beliau ini kan mantan K-Ops ya. Pernah bertugas di Garut ya? Garut dengan saya pun akrab. Kemudian yang kedua Pak Dudun. Pak Dudun ini kan juga pengusaha meskipun datangnya pada saat pilkada, tetapi karena dia orang Cikajang, kemudian juga dia mungkin saja punya kenalan-kenalan yang juga sangat luar biasa. Yang terakhir lah Pak Syakur Amin. Orang juga siapa tahulah yang namanya Pak Syakur Amin
sebagai ketua umum KONI, kemudian ketua Yayasan Al Musadadiyah, rektor Uniga, kemudian juga selaku ketua Paguyuban Pasundan dan lain sebagainya di dia. Oke, menarik. Bagi saya harus tahu secara suasana kebatinan. Terpecah nggak sih mereka konsentrasi di Golkar, misalnya sudah mulai kebentuk PK-PK atau apa? Bagi Golkar, selama ini masih dalam sebuah proses, itu hal-hal yang sangat biasa. Tapi ketika ini akan menjadi satu calon, maka seluruh kader harus tegak lurus terhadap perintah partai. Siapapun itu. Siapapun itu, baik dari internal ataupun dari eksternal. Itu harus tegak lurus. Berdasarkan pengalaman Anda di Golkar, biasanya yang lebih dominan memastikan keputusan ini siapa sih? Di DPP. Memang basisnya survei. Survei. Sejauh ini kader sudah pada menjual belum sih dari sosok-sosok mereka? Seluruhnya? Per hari ini, kalau tidak salah 27 April ini sudah mulai survei. Sudah mulai survei. Kalau kader-kader Anda misalnya di tingkat PK, di Kordes ya, Golkar ini kan memang relatif aktif ya. Itu diinstruksikan untuk menjual keempat calon ini ke masyarakat. Diinstruksikan. Jadi diinstruksikan oleh Ibu Ketua untuk mempromosikan calon bupati dari Partai Golkar. Siapapun itu nanti yang jadi, itulah kader terbaik Partai Golkar. Anda di Golkar sebagai fungsionaris, kemungkinan nanti lebih memilih bergandengan tangan di partai mana? Koalisi prototipe, copy paste capres, cawapres kemarin atau bisa saja berubah? Kalau capres yakin lah ya, itu pasti secara struktur bergerak ke bawah pastilah. Dengan ditetapkannya Pak Prabowo sebagai presiden, wakil presiden kan, itu sudah jelas. Tetapi juga kalau di Garut ini kan kulturnya beda. Beda. Di Garut sangat berbeda kulturnya. Bisa jadi saja Golkar koalisi Indonesia Maju plus PKB. Oke, ada plus yang dari koalisi perubahan ya? Boleh saja contoh dari koalisi plus P3-nya juga bisa. Begitu. Dan itu menurut Anda ideal kalau di Garut? Ideal, karena gini, masa NU itu kan ada di dua partai itu. Yang lebih banyak ada di PKB. Sehingga Partai Golkar membutuhkan itu. Partai Golkar membutuhkan itu? Pasti membutuhkan itu. Figur-figur ini yang menurut Anda yang berseliweran saat ini. Terakhir Anda juga mendengar bagaimana statement Bupati 2 periode Kabupaten Garut akan tidak mengizinkan istrinya jika tidak dengan Helmi Budiman. Artinya koalisi harus dengan PKS dong. Yang notabene ketua Nasdem misalkan. Bagaimana Anda melihat itu? Bagi saya Pak Rudi seorang negarawan. Artinya beliau juga berpikir dua kali untuk memenangkan istrinya ya, Ibu Diah sebagai calon wakil bupati dengan posisi kursi DPR yang sangat sedikit. Itu juga harus dipikirkan. Yang kedua bahwa jangan seolah-olah bahwa dengan Bu Diah maju sebagai wakil bupati bukan menafikan Ibu Diah, bukan. Tapi kan belum tentu bahwa Bu Diah itu Budi Gunawan. Karena pola pikirnya sangat berbeda. Kalau Anda melihat lebih liar ya dibanding sekedar ini? Sebenarnya lebih liar. Hari ini pilkada lebih liar. Artinya kan hari ini PDIP dengan PKS, ada lobby-lobby. Kemarin juga kan PDIP ke Partai Golkar, ke PKB. Hal-hal yang wajar lah menurut saya. Dan itu endingnya kan nanti pada koalisi kan? Endingnya nanti pada koalisi di ujung gini. Kalau Partai Golkar akan endingnya itu setelah selesai survei. Kemudian hasil survei ini disahkan ke ketua umum. Dari ketua umum mendapatkan suatu tugas SK bahwa inilah calon yang harus dibenangkan. Kalau hari ini kan baru suatu tugas. Anda tahu nggak kalau Partai Golkar koalisi misalkan mengulang kembali koalisi dengan PDIP kan berkali-kali tidak pernah memenangi pilkada. Apakah itu juga menjadi sebuah evaluasi di partai Anda? Adalah evaluasi ya. Yang kedua memang tidak harus juga menyalahkan PDIP. Artinya juga Partai Golkar juga harus melakukan sebuah introspeksi diri juga terhadap diri Partai Golkar. Apakah juga di Partai Golkar solid atau tidak? Tapi untuk hari ini insya Allah Partai Golkar akan solid karena tujuan kita adalah menyempurnakan kemenangan. Iya, Pilpres, Pileg, Pilkada harus menang. Dan memang Anda di Jabar, di Garut pemenang ya. Baik, terima kasih Agus Indra Arisandi. Saya hanya ingin surprise aja kan bahwa
Anda harus berbicara di forum ini, di challenge ini. Kenapa? Karena memang selama ini saya selalu menghadirkan talenta politik secara langsung. Dan Anda ini akan menjadi sebuah pertimbangan berpikir yang lain, dan saya berharap yang lain terpacu juga, terinspirasi untuk mau berbicara terkait dengan konstelasi. Terima kasih waktunya. Di lain kesempatan saya juga akan kembali mengundang Anda untuk berbicara dalam konteks pilkada ya, karena kita masih punya rentan waktu. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.